Jadi kita dapatkan kalau ini O, ini P ke bawah itu sin, P ke sumbu X itu sin, P ke sumbu Y itu cos. Lalu P ke garis singgung lingkaran ke sumbu X, dari P ke sumbu X ini tangen. P ke sumbu Y ini kotangen. Ya. Sedangkan O ke R, jadi alasnya ini ruas garis pada sumbu X, OR ini adalah sekan. Dan OQ adalah kosekan. Dengan syarat jari-jari lingkarannya adalah satu. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, selamat datang di Belajar Kenal Matematik Channel. Salam sejahtera, salam bahagia. Kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita tentang trigonometri pada part yang ketiga. Ya, bagi yang belum menonton part sebelumnya, ya dapat melihatnya di link, di koneksi di link pojok kanan atas ya. Oke, kali ini kita akan melihat unit trigonometri dalam lingkaran. Ya, kalau kita lihat gambar seperti ini, ada lingkaran dengan jari-jari satu, maka kita akan dapatkan segitiga. Ya, kita kasih nama ya, kita kasih nama supaya mudah. Ini kita kasih nama titiknya apa ya? Titik P. Ini titik P. Dan ini titik A, ya, ini titik ini P, ini Q, ini R, ya, kita kasih nama begitu. Ini proyeksi titik P, kita kasih nama B. Ini kita kasih nama, kalau kita ambil garis, kita kasih nama C. Ya. Nah, ini P ya. P. Nah, kalau kita lihat pada gambar segitiga OPB dengan sudut theta, maka kita dapatkan nilai-nilai perbandingan di dalam segitiga OPB ya. Ingat rumus yang kita miliki, yaitu apa? SOHCAHTOA ya. Ya, SOHCAHTOA. SOHCAHTOA. Artinya untuk mendapatkan sin, perbandingan antara O dengan H, oposisi dengan hipotenusa. Nah, hipotenusanya nilainya 1. Ya, jari-jari OP ini kita ambil 1, maka oposisinya adalah yang di depan. Yang di depan sudut theta ini. Berarti ini adalah sin. Ya, ini adalah sin theta. Kenapa? Karena ini dibandingkan dengan 1 sin ya. Sinus itu adalah yang di depan dibandingkan hipotenusa. Kalau hipotenusanya 1, berarti nilai ini haruslah sin ya. Sedangkan yang di bawahnya, di dekat sudutnya adalah cos.
theta. Ya. Nah, berarti yang atas ini juga cos theta. Ya, yang ini cos theta. Ya. Nah, yang ini kita hapus ya, supaya kita ambil satu saja. Yang ini cos. Ya. Nah, sehingga koordinat titik P ini adalah cos, sin ya. Cos, sin titik P ini. Koordinatnya adalah cos theta, sin theta ya. Nilai X-nya adalah cos, nilai Y-nya adalah sin. Jadi cos theta, sin theta. Nah, kalau kita perluas segitiganya menjadi segitiga OPB. Ya, jadi tadi daripada segitiga OPB itu kita dapatkan PB-nya sama dengan sin. PB-nya sama dengan sin theta ya. Nah, sedangkan CP-nya, PC-nya adalah cos. Oke. Nah, sekarang segitiganya kita perluas OPR ya, OPR. Pada segitiga OPR maka sudutnya theta ini, kemudian sisi ini sama dengan 1, berarti yang di depan sudutnya adalah ini ya. Ya, ini sudutnya siku-siku sini. Maka sisi yang di depannya adalah PR ya. Nah, PR ini adalah sisi di depan. Kalau dibandingkan dengan satu sisi di dekat, ini namanya tangen. Ya, berarti sisi PR ini adalah tangen theta, PR. Jadi kita dapatkan PR itu sama dengan tangen theta. Ya. Nah, lalu yang hipotenusanya, nah hipotenusanya kalau dibandingkan dengan 1 namanya kalau yang 1 dibandingkan dengan hipotenusa, sisi di dekat dibandingkan dengan hipotenusa, itu kan namanya kosinus ya. Jadi A dibanding H itu kosinus. Jadi kalau sebaliknya OR dibandingkan dengan 1, maka kebalikan dari kosinus. Kebalikan dari kosinus adalah sekan. Ya, sekan theta. Jadi ini OR, ini adalah sekan theta. Ya, ini sekan. OR ya. Jadi ini nulisnya berhimpitan. OR. Jadi OR ini kita dapatkan sekan. Nah, sekarang kita lihat segitiga yang di sebelah atas, yaitu segitiga OPQ. Ya, pada segitiga OPQ kita dapatkan sudut siku-sikunya di sini. Ya. Nah, sudut tetanya yang ini. Ya, sama seperti ini, tinggal dibalik ya, di set tetanya yang ini. Nah, kalau theta yang ini, oposisinya adalah 1. Ya, oposisinya adalah 1, sedangkan sisi dekatnya adalah PQ. Ya, sisi dekatnya adalah PQ. Jadi, kalau sisi depan, OP, dibandingkan dengan PQ, namanya tangan. Ya, depan O per A. O per A adalah tangan. Toa ya, toa. Tangan adalah O per A, toa. Berarti kalau dibalik, maka kita dapatkan PQ kalau dibandingkan dengan 1, namanya kotangen, atau kebalikan dari tangan. Jadi PQ itu sama dengan kotangen.
Ya, kotangan. Nah, sedangkan oki ini hipotenusa. Jadi kalau kita bandingkan oposisi dibandingkan dengan hipotenusa kan adalah sinus. SOH. Sinus adalah O per H. Nah, kalau dibalik H per O, kalau H per O berarti adalah kebalikan sinus. Berarti oki adalah kosekan atau kebalikan sinus. Ya. Nah, kita dapatkan ruas-ruas garis yang berkaitan dengan 6 fungsi trigonometri. Ya, jadi yang ini tadi kotangen. Sedangkan yang ini adalah kosekan. Ya, kosekan. Jelas ya? Jadi 6. Jadi kita dapatkan kalau ini O, ini P ke bawah itu sin, P ke sumbu X itu sin, P ke sumbu Y itu cos. Lalu P ke garis singgung lingkaran ke sumbu X, dari P ke sumbu X ini tangan. P ke sumbu Y ini kotangan. Ya. Sedangkan O ke R, jadi alasnya ini ruas garis pada sumbu X, OR ini adalah sekan. Dan oki adalah kosekan. Dengan syarat jari-jari lingkarannya adalah satu. Jadi nilai ruas-ruas garis yang sebanyak 6 potong ini bergantung pada besaran sudut theta. Jadi kalau sudut ini theta, berarti ini sin theta, ini cos theta. Ya, saya ulangi lagi, jari-jarinya 1, sudutnya theta, maka ini adalah sin theta. Ini adalah cos theta, lalu ini tangen theta, lalu ini kotangen theta. Sedangkan yang ini sekan theta, dan yang ini kosekan theta. That's it. Ya. Oke. Next, kita lihat pada lingkaran nilai sinus. Ya, kalau kita bagi garis-garis pada kuadran 1, 2, 3, dan 4 ini, jadi ini jari-jari ya, ini jari-jari kita anggap jari-jarinya 1. Lalu kalau 1 ini kita bagi 2, berarti separuh ya. Kita bagi 2. Kita tarik garis separuh. Anggap saja ini, kalau kalian pengen lebih baik, coba kamu gambar sendiri ya, di catatan. Ya, buat catatan sendiri. Ya, jadi menonton sambil mencatat. Ini kita bagi 2, ini juga kita bagi 2 juga. Jari-jari yang datar ini kita bagi 2, sehingga kita dapatkan ini ya. Nah, kita bagi 2. Lalu kita dapatkan titik potongnya dengan lingkaran. Ini 1, ini 2. Dan satunya lagi, ini titik potong pembagian tadi. Kalau kita tarik jari-jari, maka kita akan dapatkan ini jari-jari untuk sudut 30 derajat. Ya. Maksudnya 30 derajatnya yang ini. Ya. 30 derajatnya bukaan ini. Ya, tapi kita tandanya ke sini 30 derajat. Lalu yang ini adalah 60 derajat. Jadi terbagi 3. 30, 60, dan 90. 60 derajat dan 90 derajat. Jadi 90-nya terbagi 3. Dan kalau kita tarik titik potongnya ini lurus sehingga mentok ke sini, ini 45. Ya, 45 derajat. Nah, karena jari-jarinya 1, maka ini garisnya 1, maka sisi oposisinya, karena kita ingat sinus itu kan SOH. Oposisi dibagi sinus sama dengan
Oposisi dibagi hipotenusa. Nah, hipotenusanya 1. Ini hipotenusanya 1. Maka sisi sinusnya yang ini. Sorry ya. Ya, anggap aja lurus ya. Ini untuk 30, ini untuk 45, dan ini untuk 60. Ini untuk 90. Ya. Nah, ini untuk 0. 0 ditulis juga ya. Ini 0 dari awal karena perhitungan derajat itu berlawanan arah dengan jarum jam. Mulai dari sumbu X. Ya, mulai dari arah sumbu X 0, 30, 45. 45-nya 5-nya ini ya. 45, 60, 90. Kemudian di sini ada 120. Kalau kita teruskan, kita dapatkan di sini untuk yang 120. 120 tingginya sama dengan yang 60. Ya, jadi jatuhnya di tengah-tengah. Ya, ini kemudian ini sama dengan 135. Lalu ini sama dengan separohnya, sama dengan 150. Ya, kita lihat ini 120, ini 135, ini 150, dan ini 180. Ya, 180. Nah, makanya kita dapatkan nilai sinus itu yang berada di kuadran atas nilainya positif, yang di bawah negatif ya. Jadi yang di bawah nilainya negatif. Sehingga kita dapatkan nilai-nilai sudut istimewa ya, sudut yang istimewa. Kita dapatkan ini setengah ya, kemudian ini 1. Kalau kita hitung ini sama dengan 1. Nah, ini sama dengan 1. Nulisnya ya. Nah, kalau kita hapus dulu ya. Oke. Nah, ini kita dapatkan angka yang istimewa untuk yang 30, untuk yang 45, untuk yang 60, untuk yang 90, dan untuk yang 0. Ya. Nah, angkanya adalah ini setengah akar 0, ini setengah akar 1, ini setengah akar 2, ini setengah akar 3, dan ini setengah akar 4. Ya, setengah akar 4 itu berarti setengah kali 2. Berarti 1. Ya, sama dengan 1. Jadi ini tinggi, maksimalnya 1. Minimalnya adalah setengah akar 0. Setengah akar 0 itu adalah 0. Setengah akar 1 adalah setengah. Ya. Nah, inilah 5 angka istimewa. Jadi kalau kita lihat jempol pada jari kita itu setengah akar 0, jari telunjuk setengah akar 1, jari tengah setengah akar 2, jari manis setengah akar 3, dan kelingking setengah akar 4. Ya. Jadi di baris gitu aja kalau seandainya kamu lupa berapa sih sin 45. Oh, 45 ikut aja 0, 30, 45. Berarti 45 setengah akar 2. Ya, angkanya 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4, 0. Setengah akar 0, setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4. Ya, kalau seandainya lupa. Ya, ini untuk sinus. Ya, jadi kuadran di bawah ini nilainya negatif. Ya, sedangkan untuk kuadran atas nilainya positif. Ya, jadi ini negatif.
Sekarang kita lihat cosinus. Cosinus sama seperti tadi. Kalau kita bagi 2, ini. Kemudian, sorry ya. Ini kita bagi 2 juga. Bagi 2-nya di sini. Kita dapatkan ini. Lalu ini kita bagi 2, kita dapatkan jari-jari untuk 45. Ini untuk 30 dan ini untuk 60. Nah, jari-jarinya 1 ya. Ini sudutnya 3, ini 0, ini 30 derajat. Sudutnya yang ini ya, yang ini. Ini yang 45 dan ini yang 60. Hati-hati, dan ini yang siku-siku 90. Tapi kita menandanya pada ujung jari-jarinya. Ini 30 derajat, ini 45 derajat, ini 60 derajat, dan ini 90 derajat. Kita ambil segitiganya. Segitiganya adalah pada kasus yang 30 derajat, segitiganya yang ini ya. Nah, ingat untuk cosinus itu kan SOHCAHTOA ya. SOHCAH, K. Ini artinya cos theta adalah di dekat perhipotenusa. Jadi yang dekatnya. Nah, yang dekatnya, kalau pada segitiga ini yang adjacent-nya yang ini. Hipotenusanya yang ini. Ya, hipotenusanya ini 1 ya. Jadi ini A dibagi 1, berarti itu adalah cos. Jadi sisi ini, ruas garis ini adalah cos. Sama dengan ini. Ya, sama dengan ini. Jadi cosinusnya itu untuk 30 itu yang ini. Ini yang 30. Ini yang 45. Ini yang 60. Jadi, nah ini yang 0. Yang bawah. Sampai sini 0. Jadi pada kasus ini cos 0 itu 0. Sorry. Cos 0 derajat itu nilainya 1. Pada kasus segitiga yang sudutnya 30 derajat, ini kan 1. Nah, di bawah 1 itu kan setengah akar 4. Jadi ini setengah akar 3. Setengah akar 3. Ini tadi kalau mau kita buat setengah akar 4 untuk yang 0. Lalu untuk yang 45 itu setengah akar 2. Lalu untuk yang cos 60 derajat ya, ini setengah akar 1. Dan cos 90 adalah setengah akar 0. Jadi ini 0. Ya. Jadi ini nilai cosnya. Nilai cosnya sama dengan panjang ruas garis jari-jari. Lalu yang ini setengah akar 3. Ini setengah akar 2, ini setengah akar 1, ini setengah akar 0. Nah, nilainya positif ya, ke kanan. Nah, selanjutnya pada sudut yang berikutnya, yaitu sudut 120. Pada sudut 120, nilainya sama dengan 60, yaitu setengah ini. Tapi ke kiri. Ya, ini setengah akar 2, ini setengah akar 3, ini 1. Tapi ke kiri, jadi nilainya minus. Ya, jadi ini nilainya min setengah akar 3. Ya, untuk yang ke kiri. Oke, sehingga pada kasus ini untuk kuadran sebelah kiri nilainya minus. Ya, nilainya minus. Yang ini juga minus, yang ini plus. Ya, sama dengan kuadran 1. Kuadran 4 sama dengan kuadran 1, nilainya ke kanan.
ya. Itu sudut istimewanya di dalam kosinus. Ini 100 berapa tadi? 120, ini 135, ini 150, dan ini 180. Ya, 180 kembali lagi 1. Oke. Nah, lalu kita lihat yang berikutnya, tangan. Nah, untuk tangan kita tahu bahwa tangan itu adalah toa ya, toa O per A. O per A. Nah, kalau ini sama-sama kita bagi menjadi O per H, ini A per H, jadi sama-sama dibagi H, maka ini kita dapatkan ini adalah sin sesungguhnya. Ini adalah sesungguhnya adalah cos. Jadi tangan itu adalah sin dibagi cos. Jadi untuk mendapatkan nilai tangan, kita tinggal buatkan tabel ini. Ya, kita buat tabel ya. Ya, mudah-mudahan berhasil lurus semua. Ya, ini untuk nilai sudut, ya, sudutnya, dan ini sinus, ini cos, ini tangen. Ini tetanya ya, dalam derajat. Kalau dalam derajat, berarti ini 0 derajat. Harus sabar ini, membuatkan garisnya karena licin. Nah, ini 0, ini 30, ini 45. Kalian nanti bisa buatkan lebih bagus lagi. Kemudian 45, 30, 45, 60 derajat, 90 derajat. Ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4. Oke. Kita teruskan gambarnya supaya lebih bagus saja ya. Ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4. Nah, pada sudut 0 derajat tadi kita dapatkan ini setengah akar 0 ya, setengah akar 0 itu 0, setengah akar 1 itu setengah akar 2 itu ya setengah akar 2, setengah akar 3, dan setengah akar 4 itu berarti setengah kali 2, 1. Nah, sebaliknya cos ini setengah akar 4, setengah akar 3, lalu setengah akar 2, setengah akar 1, dan setengah akar 0. Nah, kita tahu tangen itu adalah perbandingan antara sin dengan cos. Jadi kita bagikan aja sin dengan cos. 0 dibagi 1, 0. Setengah dibagi setengah akar 3. Kita cancel setengahnya. Maka kita dapatkan 1 per akar 3. Lalu setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, setengahnya di cancel, akar 2-nya di cancel, dapat 1. Setengah akar 3 di cancel dengan setengah, jadi kita dapatkan akar 3 per 1 dan 1 per 0. Nah, 1 per 0 itu adalah tidak terdefinisi ya. Nah, yang ini bisa kita rapikan dengan sifat akar. Sifat akar tidak boleh di bawah, ini sama dengan sepertiga akar 3. Kalau ini akar 3 saja. Ya, jadi boleh kita ganti penulisannya seperti ini.
Nah, sedangkan yang ini tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi. Tidak ada makhluk di atas muka bumi ini yang bisa mendefinisikan berapa hasil 1 dibagi 0. Ya, tidak terdefinisi. Tadi kita lihat sinus itu pada kuadran 2 itu sama positif ya. Ini kuadran atas. Kuadran atas positif, kuadran bawah negatif. Sedangkan pada cos kuadran kanan itu 1 dan 4. Ini positif. Sedangkan kuadran kiri, yaitu kuadran 2 dan 3, ini nilainya negatif. Nah, sedangkan tangan, ini kuadran 1-nya positif, kuadran 2-nya negatif, nah plus bagi minus. Kuadran 3-nya kembali positif, ya, min bagi min bagi plus, kembali lagi negatif. Jadi kuadran ganjil untuk tangan nilainya positif, sedangkan untuk kuadran genap, kuadran 2 dan 4 nilainya negatif. Inilah nilai yang istimewa pada dalam satu lingkaran. Ya. Sudut-sudut yang istimewanya 30, 30, 45, 60, dan 90, serta unit yang lain. Tinggal merefleksikan aja ke kuadran sebelahnya. Nah, kembali kita lihat ke gambar tadi. Ya, kalau gambar ini kita hitung misalnya sudutnya. Kalau sudutnya itu katakanlah, ini kita berhitung ya. Kalau sudutnya itu sama dengan 60 derajat. Nah, kalau sudutnya 60 derajat, sementara jari-jarinya ini 1, ini sudutnya 60, maka sisi yang ini adalah sisi sinus. Ya, sisi sinusnya itu tadi berapa? Sin 60 adalah setengah akar 3. Ya, setengah akar 3. Nah, kalau ini adalah sisi cosnya. Nah, cosnya adalah setengah. Ya, ini cosnya setengah. Lalu yang ini adalah tangannya. Nah, nilai tangan itu adalah tangan 60 itu sama dengan tangan 60 tadi sama dengan akar 3 ya. Sama dengan akar 3. Ini untuk nilai tangannya. Lalu ini untuk nilai kotangannya. Nilai kotangannya adalah kebalikan dari tangan, kebalikan dari akar 3, berarti sepertiga akar 3. Ya, sepertiga akar 3. Sementara sisi yang ini, yang panjang ini adalah nilai sekan. Sekan itu adalah kebalikan dari cos. Jadi kalau cosnya setengah, berarti ini nilainya 2. Ya, kebalikan dari setengah. Sedangkan untuk yang ini yang 2 itu dari sini ke sini ya. Nah, yang ini adalah kebalikan dari sin. Kalau sinnya adalah setengah akar 3 atau akar 3 dibagi 2, berarti ini adalah nilai kosekannya. Nilai kosekan adalah kebalikan dari sin. Berarti 2 per akar 3. 2 per akar 3. Jadi 2 per 3 akar 3. Kalau ini akar 3 per 2, ini 2 per akar 3. Atau 2 per 3 akar 3. Ini nilai kosekannya. Ya, itu kalau sudutnya 60. Jadi, kalau sudutnya 30 atau 45, coba kamu hitung sendiri. Ya, berapa nilai pada ruas-ruas garis yang ini tadi. Ya, yang ini tadi kalau jari-jarinya 1, ya, dengan syarat jari-jarinya 1. Kalau jari-jarinya 1, berarti ruas ini setengah akar 3, yang ini setengah, yang ini akar 3. Ya, ini akar 3, yang ini sepertiga akar 3, lalu yang ini 2, yang ini 2 per akar 3. Lalu kalau 45 bagaimana? Berarti kamu harus mencari
Sinus 45-nya, sinus 45-nya adalah setengah akar 2. Yang mana setengah akar 2? Lalu kosinus 45-nya. Kosinus 45-nya berarti setengah akar 2 juga. Yang mana nilainya? Lalu tangen 45. Tangen 45 sama dengan 1. Yang mana yang nilainya 1? Kotangen 45. Kotangen 45 kebalikan 1, berarti 1. Sekan. Sekan kebalikan dari cos. Kebalikan dari cos itu kan setengah akar 2. Itu berarti akar 2 dibagi 2. Berarti kebalikannya berarti 2 per akar 2. 2 per akar 2 berarti sama dengan akar 2. Ya, sementara kosekannya, sekan 45 juga sama, akar 2. Ya, ruas garis yang mana? Nah, coba lagi kalau tetanya 30. Ya, dengan demikian nanti ketika masuk ke dalam gambar geometri, ya, kamu akan dengan mudah mendapatkan sudut-sudut atau ruas-ruas garis yang istimewa. Ya, tinggal dilipat aja. Kalau jari-jarinya 1, berarti ini 2. Berarti kalau jari-jarinya 10, berarti nilai sekannya 20. Kalau jari-jarinya 100, berarti nilai sekannya 200. Kalau jari-jarinya 100, nilai tangannya berarti 100 akar 3. Tinggal dikali akar 3. Dan seterusnya kalau sudutnya 60 derajat. Kalau sudut yang 30, silakan kamu kerjakan sendiri sebagai latihan saja. Ya. Demikian bahasan kita pada part yang ketiga ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di topik lainnya. Salam sehat, salam sejahtera, dan bahagia selalu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.